tidak bisa hidup tanpa pimpinan-Mu. Kalau kami ada sebagaimana kami ada, itu semua karena Tuhan yang menyertai kami. Olehnya pada saat malam hari ini Tuhan, biarlah kami boleh menyadari bahwa tanpa firman-Mu hidup kami tersesat. Karena manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulutnya Tuhan. Olehnya pada saat malam hari ini kami membuka hati kami seluas-luasnya untuk firman Tuhan. Roh hikmat, wahyu, pengertian turun di tengah-tengah kami. Mendidik, mengajari setiap kami. Dan memberikan kepada setiap kami hati yang lapar dan haus akan firman. Firman yang tidak pernah berubah, namun selalu mengubahkan hidup kami menjadi lebih baik lagi, lebih baik lagi. Dan saat ini Tuhan, pengurapan sorga turun atas hamba-Mu, sehingga hamba dimampukan untuk menjadi saluran kasih, saluran kuasa, dan saluran berkat Tuhan pada saat malam hari ini. Baik kepada setiap umat-Mu yang hadir secara onsite maupun yang ikuti secara online dimanapun berada. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus, mari semua kita yang siap untuk terima berkat firman Tuhan, sama-sama kita berkata, amin, 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 amin. Sebelum duduk, kasih tepuk tangan dulu untuk kemuliaan nama Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya juga menyapa Bapak Ibu Saudara yang ikuti ibadah kita secara online ya, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Biarlah kita senantiasa belajar untuk menghormati Tuhan. Waktu mengikuti ibadah kita belajar fokus dengan Tuhan, dan kita akan lihat bagaimana Tuhan itu akan berkarya dengan cara yang ajaib dan luar biasa. Ya, nah Bapak Ibu, akhirnya kembali setelah 3 tahun ya, saya bisa kembali ada di tempat ini. Dan saya baru tiba tadi pagi naik kereta api Bapak Ibu ya, dari kota Surabaya. Dan memang rupanya naik kereta api itu memang ditakdirkan untuk salah satu tujuannya ke Bandung. Masih ingat waktu kita masih kecil dulu ada lagu naik kereta api, siapa hendak turut. Itu iya. Karena dari Surabaya Bandung sekarang ini sudah tidak ada lagi penerbangan. Jadi kita harus naik kereta api. Dan naik kereta api di kereta api yang kami naiki ini Bapak Ibu, itu merupakan sebuah challenge ya, tantangan khususnya bagi istri saya. Karena kami pernah naik kereta api yang sama sekian tahun yang lalu. Dari salah satu kota di daerah Jawa Barat pulang ke Surabaya waktu itu. Dan apa yang terjadi waktu di tengah malam kami terlelap, tiba-tiba ada seorang yang dengan paksa menarik tas istri saya. Dan itu padahal tasnya itu sudah diikatkan dengan tangan istri saya, sehingga ditarik begitu rupa dalam kondisi kami tertidur, tarik sampai tangan istri saya bengkak, dan tas istri saya beserta semua yang ada di dalamnya, dompet dan segala macam hilang Bapak Ibu. Waktu orang itu lompat, itu hebat loh. Makanya ya, tidak gampang loh jadi pencuri. Itu kereta berhenti sebentar, terus begitu mau jalan, itu pas istri saya ditarik, dia berpura-pura beli tiket ya, nyamar sebagai penumpang, tarik, terus waktu kereta jalan Bapak Ibu, itu pencurinya loncat Bapak Ibu. Waktu itu saya kan juga terbangun, saya kejar Bapak Ibu, dan saya juga mau loncat, untung enggak loncat. Kalau loncat, wah sudah selesai. Ya. Jadi tadi malam
waktu kami naik kereta yang sama, jujur itu tidak mudah karena masih ada apa? Traumanya, Bapak. Ya, dan akhirnya ya Pak, setelah perbaikan manajemen kereta dengan lebih baik sekarang ya. Akhirnya kami tadi pagi jam 6 sampai. Dan saya berterima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh rekan-rekan yang ada, oleh Ibu dan juga tim yang memberikan kesempatan untuk saya menyampaikan firman ya. Saya akan berbicara tentang satu tema yaitu living to please God. Hidup itu untuk apa? Menyenangkan Tuhan. Nah, kita mau lihat dari 1 Tesalonika 4 ayat yang pertama. Kita akan baca ayat ini bersama-sama di 1 Tesalonika 4 ayat yang pertama. Bisa multimedia menampilkan? Oke. Yuk kita baca sama-sama ya Bapak Ibu. 2, 3. Akhirnya. Sekali lagi. Bisa lebih keras? Akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya apa? Bisa lebih keras, hidup supaya apa? Berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Bapak Ibu, waktu Paulus menuliskan surat kepada jemaat yang ada di Tesalonika, Paulus itu bicara tentang banyak hal. Ya, kalau Anda perhatikan itu ada pelajaran-pelajaran yang menarik di 1 Tesalonika. Dan dari apa yang Paulus ajarkan, di 1 Tesalonika 4 ayat yang pertama, Paulus memulai ayat ini dengan satu kata, yaitu apa? Akhirnya. Kata akhirnya itu menunjukkan sebuah apa? Kesimpulan. Sama-sama katakan kesimpulan. Jadi Paulus itu mau ngomong gini, dari semua ajaran yang aku ajarkan kepadamu, kesimpulannya ini loh, bahwa kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya apa? Hidup supaya apa? Saya ingin Bapak Ibu, ayo kita secara apa ya? Interaktif. Saya orangnya suka tanya gitu loh, supaya saya tahu Bapak Ibu ini masih hidup atau sudah pengangkatan gitu kan. Nah, hidup supaya apa? Berkenan kepada Allah. Hal itu telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya apa? Lebih bersungguh-sungguh lagi. Pertanyaannya, apa tujuan hidup kita? Dalam sebuah survei mengatakan lebih dari 70% manusia hidup tanpa memiliki tujuan hidup. Berapa persen? 70%. Ada seorang yang bernama Benjamin Mays berkata, tujuan hidup yang tidak tercapai bukanlah tragedi kehidupan. Yang menjadi tragedi kehidupan adalah orang yang tidak memiliki tujuan hidup. Rembo berkata, wah ini yang seusia saya pasti ngerti Rembo. Kalau generasi milenial, generasi Z, mungkin tidak ngerti Rembo itu apa ya. Rembo ngomong begini, lebih baik mati demi sesuatu daripada hidup tanpa tujuan. Seorang ahli kepemimpinan yang bernama John Maxwell berkata, sukses itu apa sih? Ya. Sukses itu mengetahui tujuan Anda dalam hidup, tumbuh mencapai potensi maksimum Anda, dan menaburkan benih-benih yang menguntungkan orang lain. Itu artinya sukses. Tetapi jujur kalau ditanya saat ini, banyak orang seringkali tidak ngerti
Apa yang menjadi tujuan hidupnya? Itu sama seperti Anda naik sepeda motor, keluar dari rumah, terus ketemu satpam. Satpam tanya, mau kemana Pak? Wah, terserah sepeda motornya. Iya toh? Mau ke Sumedang ya ke Sumedang, mau ke Jakarta ya ke Jakarta. Nah, satpam bilang apa? Beres. Keluar rumah tidak punya tujuan. Nah, berapa banyak kita seringkali dalam hidup kita juga tidak punya tujuan yang jelas. Contoh, kenapa Anda sekolah? Seringkali, ya karena orang lain sekolah, maka saya juga sekolah. Tidak punya purpose yang jelas. Kenapa Anda misalnya menikah? Ya gimana kalau tidak menikah? Udah umur perjuangan begini, kapan merdekanya gitu kan? Akhirnya mereka menikah tanpa sebuah tujuan. Termasuk Anda beribadah ke tempat ini. Jujur banyak orang ibadah itu tidak ngerti apa? Tujuan ibadahnya. Sehingga waktu ibadah tidak punya apa? Kesungguhan hati. Orang lain nyanyi, dia diam aja. Orang lain nangis, dia cuman ketawa-ketawa. Ini orang kenapa ya? Kok nangis-nangis, tidak jelas gitu ya. Bahkan mohon maaf, banyak orang seringkali melayani juga tidak punya apa? Tujuan yang jelas. Zaman sekarang saudara, janganlah Anda terjebak dengan karunia seseorang. Ya, karena banyak orang melayani motivasinya seringkali sudah menyimpang jauh, saudara. Tahukah Anda bahwa sebenarnya saya tulis bahwa tujuan yang utama dan sejati yang paling mulia dalam hidup kita yaitu apa? Hidup berkenan kepada Tuhan. Katakan amin. Lebih keras katakan amin. Bahwa hidup berkenan kepada Tuhan itu merupakan apa? Tujuan hidup yang paling mulia dalam hidup kita. Nah, apa itu berkenan? Kata berkenan itu dari bahasa aslinya yang punya 4 arti. Ya, kata berkenan itu memakai kata aresko. Aresko itu artinya yang pertama cocok. Katakan cocok. Yang kedua menyetujui. Katakan menyetujui. Dan yang ketiga serasi. Dan yang keempat menyenangkan. Amin. Jadi hidup yang berkenan kepada Tuhan itu hidup yang cocok dengan maunya Tuhan. Tuhan setuju dengan apa yang kita lakukan, dengan apa yang kita katakan. Dan apa? Hati Tuhan disenangkan dengan semuanya itu. Dan Alkitab berkata tadi, kamu sudah melakukannya. Tapi baiklah kamu lebih bersungguh-sungguh. Katakan lebih sungguh-sungguh. Lebih keras katakan lebih bersungguh-sungguh. Lebih sungguh-sungguh itu artinya begini. Yang pertama lebih baik. Katakan lebih baik. Yang kedua teristimewa. Yuk, yang ketiga terutama dari segalanya. Yang keempat, lebih jauh. Yang kelima apa? Lebih dalam kadar atau tingkatan. Amin. Jujur manusia itu seringkali ya. Kalau baru cinta mula-mula, itu luar biasa. Ibadah jam 5.30, jam 3 udah datang. Ya. Kalau cinta mula-mula, apapun dikerjakan tanpa komplain. Tapi seringkali dengan berjalannya waktu, adanya proses, gesekan, masalah, tantangan kehidupan, tiba-tiba apa? Kualitas dan kadarnya mulai apa? Menurun. Ada seorang, ya petinggi lah yang ada di Indonesia ini pernah ketemu saya.
Dia ngomong sama saya begini, Pak Pendeta, dulu saya ini rajin berdoa loh. Dulu saya rajin baca firman. Dulu saya rajin ke gereja. Dulu saya itu Pak melayani Tuhan. Bahkan saya mendoakan orang sakit sembuh. Waktu saya dengar dia ngomong gitu kok, saya mengamati ada satu kata yang diulang-ulang, yaitu apa? Dulu. Terus saya tanya, mohon maaf Pak, gimana kalau sekarang? Nah itu Pak Pendeta, karena kesibukan, jangankan baca firman, jangankan doa, jangankan pelayanan, ke gereja pun tidak sempat. Artinya apa? Kualitasnya berkurang. Tapi Alkitab justru mengatakan kepada kita, kalau kamu dulu sudah berkenan kepada Tuhan, maka harus lebih bersungguh-sungguh lagi. Tingkatannya harus makin tinggi lagi. Kalau dulu doanya 1 jam, ya sekarang 1,5 jam. Tidak ada yang bilang amin, saudara ya. Kalau dulu menaburnya 10%, sekarang menaburnya 15%. Nah itu artinya lebih bersungguh-sungguh lagi. Itulah tujuan hidup kita, saudara. Nah pertanyaannya, kalau hidup saya sudah berkenan sama Tuhan, emangnya saya dapat apa? Ya, saya ingin membagikan dengan cepat. Dan saya berharap apa yang saya bagikan ini disertai dengan pengalaman hidup saya bersama dengan Tuhan, bisa jadi berkat juga bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang pertama, di Pengkhotbah 2 ayat yang ke-26. Alkitab berkata begini, ini menjadi tema yang diberikan ya dari ayat ini. Karena kepada orang yang dikenannya, ia mengaruniakan apa? Hikmat, pengetahuan, dan kesukaan. Jadi dengar baik-baik. Yang pertama, di Pengkhotbah 2 ayat 26, dikatakan kepada orang yang dikenannya, bisa tolong ditampilkan ayat yang ke-26, ya. Tuhan mengaruniakan hikmat, pengetahuan, dan kesukaan. Katakan yang pertama apa? Yang kedua? Dan yang ketiga? Ini yang pertama. Jadi kalau orang hidupnya berkenan kepada Tuhan, dikasih paket 3 in 1. Namanya hikmat, pengetahuan, dan kesukaan. Bapak Ibu, kita punya 3 hal ini dalam hidup kita dahsyat, hidup kita luar biasa. Anda tahu yang namanya Salomo dapat hikmat, apa yang terjadi? Dia jadi orang yang paling kaya. Semua raja-raja datang membawa upeti hanya untuk mendengar apa? Hikmatnya Salomo. Hari ini kenapa orang itu menyekolahkan anaknya sampai ke tempat-tempat yang jauh, ke universitas-universitas ternama di dunia ini, supaya dapat apa? Pengetahuan. Saudara, Anda punya pengetahuan, Anda jadi orang berhasil, saudara. Amin. Semua penemuan-penemuan itu didasari dari apa? Pengetahuan. Makanya kita ini orang Kristen jangan anti dengan yang namanya pengetahuan. Kita terus harus mengupgrade dan mengupdate diri kita. Amin. Amin. Dan Tuhan kasih itu kepada siapa? Orang yang berkenan kepada Tuhan. Dalam sebuah penelitian, orang yang rajin ke gereja, saudara, itu otaknya lebih encer daripada orang yang jarang ke gereja. Dalam penelitian, saya punya penelitiannya semua. Orang yang berbahasa roh, itu kemampuan untuk belajarnya, itu jauh lebih baik daripada orang yang tidak berbahasa roh. Itu ada penelitiannya, saudara. Tuhan kasih yang namanya pengetahuan. Dan yang ketiga, Tuhan kasih yang namanya apa? Kesukaan. Kenikmatan dalam kehidupan. Hidup ini, Tuhan bilang, engkau juga boleh menikmati. Dan itu hanya diberikan kepada siapa? Orang yang berkenan kepada Tuhan.
Dan yang kedua, dilanjutkan. Tetapi, nah ini, orang berdosa ditugaskannya. Ditugaskan oleh siapa? Ayo perhatikan, Pengkhotbah 2 ayat 26. Orang berdosa ditugaskannya. Nyanya itu siapa? Jadi orang berdosa itu dikasih tugas, dikasih perintah sama siapa? Tuhan. Untuk apa? Menghimpun dan menimbun sesuatu. Kata sesuatu ini dalam terjemahan aslinya, salah satu terjemahan mengatakan bahwa itu harta. Yang kemudian harus diberikannya kepada siapa? Orang yang dikenan Allah. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau baca Alkitab, tolong diperhatikan. Siapa yang nulis itu menentukan. Dalam dunia sehari-hari pun sama sebenarnya. Siapa yang berbicara itu menentukan kualitas daripada pembicaraan. Siapa yang nulis menentukan apa? Kualitas tulisannya. Contoh misalnya ini contoh saja. Misalnya tukang becak di depan itu ngomong begini. Serang Malaysia. Pertanyaannya, siapa yang berangkat? Hah? Ada yang mau berangkat? Nggak ada. Tapi jangan sampai loh ya. Perkataan yang sama diucapkan oleh presiden kita. Waktu presiden kita ngomong seperti itu, yang terjadi apa saudara? Semua kekuatan militer yang ada akan apa? Bergerak. Kenapa? Perkataan yang sama diucapkan oleh orang yang berbeda, hasilnya beda saudara. Termasuk tulisan. Zaman sekarang kan orang sering nulis di X ya, kalau dulu namanya apa? Twitter gitu ya. Itu nanti kalau sampai Elon Musk nge-tweet sesuatu itu nanti bisa harganya Bitcoin turun, harganya Bitcoin naik, biasanya begitu kan ya. Karena saya sering-sering baca gitu kan. Nanti kalau sampai Donald Trump nge-tweet sesuatu, itu bisa mempengaruhi banyak hal. Padahal kalau kita yang nge-tweet, kalau kita yang nulis di X, ya di X saja. Nah, Pengkhotbah 2 ayat 26, Anda harus tahu yang nulis ini adalah siapa? Salomo. Salomo bilang gini, ternyata orang berdosa itu dikasih perintah sama Tuhan. Loh kira-kira kalau Tuhan yang perintahkan nurut enggak? Ayo Bapak Ibu, coba pertanyaan saya, kalau Tuhan yang perintahkan nurut enggak? Harus nurut. Dikasih perintah apa? Menghimpun dan menimbun harta yang harus diberikan kepada siapa? Orang yang berkenan kepada Tuhan. Loh, kenapa Salomo bisa ngomong seperti ini? Karena apa? Karena pengalaman pribadinya bersama dengan Tuhan. Bagaimana waktu dia jadi orang yang berkenan kepada Tuhan, dia mendapatkan hikmat, dia mendapatkan pengetahuan, dia mendapatkan kesukaan, dan akibatnya apa? Raja-raja dari bangsa-bangsa lain yang gak kenal Tuhan datang kepada Salomo membawa apa? Upeti. Dan dikatakan itu dilakukan tahun demi tahun. Saya tulis di sini bahwa kalau orang hidupnya berkenan kepada Tuhan, maka dia akan menikmati yang namanya kekayaan orang berdosa. Amsal 13 ayat 22 mengatakan begini. Kita mau baca sama-sama. Amsal 13 ayat 22. Yuk baca, 2, 3. Orang baik meninggalkan warisan bagi siapa? Anak cucunya. Tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi siapa? Halo, kekayaan orang berdosa disimpan bagi siapa? Orang benar. Ini kata firman Tuhan. Tapi pertanyaannya, kenapa orang benar belum menikmati kekayaan orang berdosa? Karena seringkali orang benarnya belum hidup
berkenan kepada Tuhan. Karena orang yang bisa menikmati kekayaan orang berdosa adalah orang yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Amin. Bapak Ibu, dalam pengalaman pelayanan saya kalau dengar firman, kalau baca firman, kalau dengarkan kesaksian, saya itu selalu bilang gini, Tuhan, bukankah Tuhan itu Tuhan yang adil? Kalau Tuhan bisa tolong orang lain, maka Tuhan bisa tolong saya juga. Waktu saya tahu kebenaran ini Bapak Ibu, saya bilang, Tuhan, saya ingin ngalami kebenaran ini dalam hidup saya. Singkat ceritanya Bapak Ibu, beberapa tahun yang lalu, saya ini pendeta, saudara. Dalam sebuah pertemuan di Jakarta, saya ketemu seorang paranormal. Waktu itu kita lagi duduk di Senayan City, di salah satu kafe, dan dia ngerokok di situ. Saya ini paling tidak tahan kalau ketemu orang rokok dan cium bau rokok. Kenapa? Karena saya dulu perokok berat sebelum saya bertobat. Terus saya ngomong sama dia, Mas, sampean kok ngerokok deh gini? Apa? Dia bilang gitu. Waduh, kaget saya. Kayak macam-macam tak santet pegawai ini. Tambah kaget saya, aduh wis. Ini jok dilawan orang-orang kayak gini, ini bisa jadi bahaya. Short story saudara, saya ketemu dengan orang itu. Singkat cerita, dari pertemuan itu saudara, dia bisa berkati saya dalam jumlah yang tidak masuk akal. Saudara. Dia bisa berkati saya dalam jumlah yang kalau saya sebut, saya makanya kan tidak mau sebut angka saudara. Saya bisa beli mobil karena ketemu orang itu saudara. Cash. Sampai sekarang saya tidak pernah ketemu orang itu lagi. Saya sampai bingung ini. Ternyata betul ya. Kalau hidup kita berkenan kepada Tuhan. Ini loh. Bukan cuma hikmat, pengetahuan dan kesukaan, tetapi kekayaan apa? Orang berdosa. Itu diberikan. Karena orang berdosa itu ditugaskan untuk menghimpun dan menimbun harta yang harus diberikan kepada orang yang berkenan kepada Tuhan. Bayangin saudara. Saya sampai bilang gini, Tuhan itu ajaib ya. Kalau Tuhan itu mau nolong, Tuhan itu punya ribuan cara untuk menolong setiap kita. Amin. Saya tidak ceritakan detailnya bagaimana saya dapat berkat itu, tapi intinya di situ. Dan itu terjadi beberapa kali dalam hidup kami. Orang dengan beda keyakinan tiba-tiba telepon dan minta didoakan. Loh saudara, aneh tuh. Tapi saya belajar, Tuhan, saya ini melayani tanpa melihat suku, status sosial, latar belakang maupun agama. Saya layani aja, saya doakan. Saya berpuasa selama kurang lebih 6 hari waktu itu untuk apa yang dialami oleh orang ini. Dan tiba-tiba terjadi terobosan. Orang yang ini terkenal pelit, tapi tiba-tiba bisa memberkati kami dalam jumlah yang luar biasa. Di sini kembali saya ngalami bahwa kalau hidup kita berkenan sama Tuhan, Tuhan bisa kasih apa? Kekayaan orang berdosa untuk kita. Tapi ingat loh, kekayaan itu bukan untuk kamu mati untuk memperkaya diri. Enggak. Ayub berkata begini. Yuk coba kita lihat firman Tuhan di Ayub. Ayub 27 ayat 13. Yuk kita baca ya bersama-sama. 2, 3. Inilah bagian orang fasik yang ditentukan Allah. Milik pusaka orang-orang lalim yang mereka terima dari yang Maha Kuasa.
Kalau anak-anaknya bertambah banyak, mereka menjadi makanan pedang. Dan anak cucunya tidak mendapat cukup makan. Siapa yang luput daripadanya akan turun ke kubur karena wabah dengan tidak ditangisi oleh janda mereka. Perhatikan ini, ayat 16 sampai ayat 17. Baca sama-sama dengan keras, 2, 3. Jikalau ia menimbun uang seperti debu banyaknya dan menumpuk pakaian seperti sekalipun ia yang menumpuknya, namun dan orang yang tidak bersalah yang akan membagi-bagi uang itu. Amin. Amin. Jadi waktu kita terima bukan untuk kita memperkaya diri, enggak. Tapi waktu kekayaan orang berdosa Tuhan berikan kepada kita. Tujuannya untuk apa? Dibagi-bagi. Kita jadi saluran berkat. Sehingga apa? Kita menjadi orang yang dipercaya oleh Tuhan untuk hal ini. Amin. Amin. Tapi seringkali kita susah, saudara. Ngomong aminnya karena kita belum terima. Kalau kita sudah terima seringkali berubah loh. Saya kalau cerita apa yang saya lakukan mungkin banyak orang kaget, saudara. Tapi itu yang saya lakukan. Saya terima, saya sadar ini bukan bagian saya, ya saya berikan. Dan itu bukan cuma sekali, berkali-kali. Bahkan di gereja kami bantu lebih dari 30 gereja, saudara, untuk merenovasi gereja mereka. Yang tadinya sudah mau ambruk, apa segala macam, kita bantu. Saya enggak kenal sama mereka. Bukan satu denominasi. Enggak pernah ketemu. Tapi apa yang kami lakukan? Kami bagi-bagi, saudara. Amin. Amin. Siapa yang rindu hal ini terjadi? Coba. Semua kepingin ya. Tapi belum tentu loh. Kalau itu sudah terjadi dalam hidupmu, kamu berani melakukan ini. Dan yang selanjutnya, kalau hidup kita berkenan sama Tuhan, apa yang terjadi? Yuk. Markus 6 ayat 21 sampai ayat 23. Markus 6 ayat 21 sampai ayat 23. Yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias. Ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu, anak perempuan Herodias tampil lalu menari dan ia, perhatikan apa? Ia apa? Menyukakan hati siapa? Herodes dan tamu-tamunya. Kata menyukakan ini adalah kata yang sama dipakai oleh Paulus tadi di 1 Tesalonika 4, yaitu aresko. Kata menyukakan ini artinya juga menyenangkan. Terus Alkitab berkata apa? Raja berkata kepada gadis itu, minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Lalu bersumpahlah kepadanya, apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku. Bapak Ibu, kalau belajar tentang siapa Herodes, ini orang yang insecure. Ini orang yang sangat takut untuk kehilangan hartanya. Bahkan dia melakukan tindakan-tindakan yang di luar nalar untuk mempertahankan kekuasaan dan tahtanya. Ini pelajarannya panjang. Cuman intinya gini, satu ketika waktu dia ulang tahun, ya, dia ini punya anak tiri, ya dalam tradisi katanya namanya Salome, ya, tapi benar apa enggaknya kita enggak tahu. Tapi yang dilakukan oleh anak tirinya, yaitu dikatakan tadi apa? Anak tirinya menari-nari di hadapan Herodes dan tamu-tamunya.
Kita tidak pernah tahu tariannya modelnya kayak apa. Iya toh, kalau dulu ada apa? Goyang ngebor, goyang ngecor, ngeblok, tidak tahu lah gitu-gitu ya. Kita tidak pernah tahu model tariannya seperti apa. Tapi yang kita tahu dampak daripada tarian itu, yaitu apa? Hati Herodes dan para pembesarnya semua senang. Dan apa yang terjadi? Waktu hatinya Herodes disenangkan, Herodes ngomong sama gadis itu, "Kamu minta apa saja, aku kasih." Dan itu ditekankan sampai berapa kali? 2 kali. Bahkan penekanan yang kedua, coba perhatikan, di ayat yang ke-23, disertai dengan apa? Sumpah. Herodes sampai ngomong gini, "Aku bersumpah apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu. Sekalipun," apa? Wow. Ini orang begitu takut kehilangan kekuasaannya. Tapi dia rela memberikan setengah daripada kekuasaannya kepada siapa? Kepada siapa? Orang yang bisa menyenangkan hatinya. Dengarkan pewahyuan ini. Kalau Herodes raja yang jahat, raja yang kejam, raja yang bengis, yang tidak punya belas kasihan, kalau hatinya bisa disenangkan, maka dia akan berikan apa saja kepada orang yang bisa menyenangkan hatinya. Apalagi kita bisa menyenangkan hati raja di atas segala raja, yaitu Yesus Kristus. Maka apa saja yang kita minta, percayalah bahwa dia akan memberikannya kepada kita, orang yang bisa menyenangkan hatinya. Amin. Amin. Makanya untuk mencapai level ini tidak mudah. Di Alkitab tidak banyak ditulis tentang orang yang berkenan kepada Tuhan. Salah satu yang pasti, Henok berkenan kepada Tuhan. Alkitab berkata demikian. Yang pasti juga Yesus, waktu dibaptis ada suara dari sorga berkata, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia." Nah, saat ini Bapak Ibu, yang ingin saya sharingkan sebagai penutup. Bagaimana cara kita berkenan kepada Tuhan? Dan kita mau belajar dari satu orang. Dari Kisah Rasul 13. Ayat yang ke-22 sampai ayat 23. Kisah Rasul 13 ayat 22 sampai ayat 23. Baca bersama-sama, 2, 3. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, "Aku telah mendapat Daud bin Isai." Siapa? Seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan halo apa? Segala kehendakku. Dan dari keturunannya lah, sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu siapa? Yesus. Alkitab memberikan sebuah pernyataan yang kuat tentang orang yang bernama Daud. Daud disebut apa? Orang yang apa? Berkenan kepada Tuhan. Pertanyaannya, apakah Daud orang yang sempurna? Halo? Apakah Daud orang yang tidak pernah jatuh dalam dosa? Nah, tercatat Daud melakukan beberapa kesalahan yang fatal. Betul? Tetapi Alkitab mencatat di tengah-tengah semua kesalahan, kegagalan, dosa yang diperbuat, Daud mendapat sebuah privilege di hadapan Tuhan dan di hadapan kita semua. Dia disebut orang yang apa?
Orang yang apa? Berkenan kepada Tuhan. Kenapa dia disebut orang yang berkenan kepada Tuhan? Alkitab berkata, dia mau menuruti segala kehendak Tuhan. Katakan segala. Kita ini Bapak Ibu seringkali ya, jangankan menurut kehendak Tuhan, mendengarkan firman Tuhan saja kita pilih-pilih. Betul apa enggak? Belum melakukan loh. Kalau yang khotbah orang top, orang hebat, orang terkenal ini tempat penuh. Tapi kalau yang khotbah, mohon maaf ini teman sendiri, ya tuh, seringkali apa? Terjadi pengangkatan. Banyak bangku kosong. Ini baru mendengarkan saja seringkali apa? Sudah tidak lulus. Kita seringkali pilih-pilih. Oh ini pengkhotbah yang enak. Ya. Ini pengkhotbah yang khotbahnya enak, bulat. Ya loh. Ngamuk-ngamuk ya. Ini kayak om ini lagi bludrek gini ya. Wah, yang kalau ini khotbahnya bagus, lucu, ya. Sehingga kita pikir apa? Pengkhotbah itu kayak stand up komedi. Kita belum melakukan, baru level mendengarkan saja seringkali sudah gagal. Belum melakukan baca Alkitab saja seringkali apa? Sudah gagal. Kalau sudah baca kitab imamat, aduh pusing gitu ini. Ini bacaan apa ini? Kalau yang paling seneng kita baca Mazmur gitu kan ya, Amsal gitu. Tidak apa-apa sih daripada tidak baca. Tapi seringkali kan baru level itu saja kita sudah gagal. Tapi Daud itu hebat loh. Dia mau melakukan apa? Segala kehendak Tuhan. Beberapa bulan yang lalu waktu saya merenungkan firman ini saudara. Akhirnya saya dapat sebuah pewahyuan yang selama puluhan tahun saya jadi pendeta, belum pernah saya dapat. Saudara tahu? Kenapa Yesus itu mau disebut anak Daud? Bukan karena Daud itu sempurna. Kenapa yang namanya Daud itu mendapat predikat orang yang berkenan kepada Tuhan? Bukan karena dia tidak pernah buat salah. Dia pernah bunuh orang. Dia berzina, dia sombong. Tapi saudara, tahukah Anda? Ini orang mengalami proses di seluruh aspek kehidupannya. Sekali lagi, tidak banyak tercatat di Alkitab orang yang mengalami proses seperti Daud ngalami proses. Bayangin ya, sebelum lahir Daud itu tertolak. Kalau saya ceritakan panjang, tapi intinya Daud itu sempat dianggap anak haram. Makanya nanti di Mazmur 27 ayat 10 dia ngomong gini, sekalipun ayahku dan ibuku menolak aku, tetapi Tuhan menyambut aku. Ini anak belum lahir sudah ngalami apa? Proses. Dan dia juga diproses oleh siapa? Saudara-saudaranya. Betul? Dia diproses oleh siapa? Mertuanya sendiri, saudara. Dia diproses oleh siapa? Pasangan hidupnya sendiri. Dia diproses oleh siapa? Teman baiknya, orang kepercayaannya. Makanya kan dia ngomong, kalau orang lain yang nyerang aku tidak masalah. Tapi orang yang sehidangan dengan aku, mengangkat topiknya terhadap aku, itu yang membuat hatiku gentar. Jadi orang kepercayaannya sendiri itu berkhianat kepada Daud. Dan kita tahu itu adalah Ahitofel. Daud juga diproses oleh siapa? Oleh orang-orang kepercayaannya, oleh jenderal-jenderalnya yang akhirnya apa? Memberontak terhadap dia.
Daud juga diproses oleh siapa? Oleh anaknya sendiri. Sudahlah. Istilah saya, paket prosesnya Daud ini paket apa? Komplit. Makanya saya kasih statement di bagian terakhir. Coba ditampilkan. Statement saya di bagian terakhir. Coba di bagian terakhir. Seringkali, kenapa kita diujinya itu habis-habisan? Karena Tuhan mau kita apa? Sukses. Makanya diuji sampai apa? Habis-habisan. Kalau hari ini Anda sedang alami seperti Daud, mungkin itu bagian yang harus kita lewati, saudara. Kadang bisa salah, ya minta ampun, bertobat, saudara. Cepat balik ke Tuhan. Gak usah ngotot. Saudara. Kalau seperti Daud kan, waktu ditegur, dia langsung apa? Bertobat. Beda dengan Saul, waktu ditegur malah apa? Cari pembenaran diri. Daud salah, ditegur Nathan, langsung bertobat. Ingat, tidak ada manusia sempurna. Kita masih punya potensi untuk berbuat salah. Tapi bagaimana respon kita itu penting. Tidak ada yang bilang amin ya. Giliran mau terima berkat orang yang berkenan, oh, amin, amin, amin. Begitu diprosesnya habis-habisan. Amsyong. Kalau hari ini Anda sedang diproses dengan mertuamu, puji Tuhan. Daud juga diproses kok sama Saul. Kalau Anda sedang diproses dengan pasangan hidupmu, tak kasih tahu. Daud juga diproses sama siapa? Mikal. Kalau Anda sedang diproses dengan orang tuamu, tak kasih tahu. Daud juga diproses sama siapa? Isai. Waktu Samuel datang, Daud tidak dipanggil, itu karena apa? Tidak dianggap anak. Halo? Kalau Anda sedang diproses dengan anakmu, tak kasih tahu. Daud juga mengalami proses itu. Dengan siapa? Absalom. Ayo, kurang apa prosesnya Daud? Saya ke Israel kemarin bulan 4, saudara. Dalam kondisi Israel perang. Akhirnya dengan bersusah payah, akhirnya kami bisa sampai ke satu tempat yang setelah sekian kali saya ke Israel, saya belum pernah, yaitu namanya Gua Adulam. Dengan perjuangan akhirnya kami sampai di situ. Saudara. Di situ Daud, Alkitab berkata, dengan berapa orang? Berapa? Mereka yang sakit hati, mereka yang stres, mereka yang dikejar utang, kumpul jadi satu. Dan kami ada di gua itu. Dan luar biasanya, Tuhan pakai orang-orang itu juga untuk proses Daud. Satu ketika mereka itu adalah orang-orang yang mau melempari Daud dengan apa? Batu, sampai Daudnya tertekan di 1 Samuel 30 ayat 6. Diproses dengan anak buahnya sendiri yang dia tolong. Saudara. Itu sebuah perjalanan hidup yang tidak mudah, saudara. Percayalah. Saya tidak bisa cerita sama saudara. Proses yang sedang terjadi dalam kehidupan tiap-tiap hamba Tuhan, itu beda-beda, saudara. Kalaupun ada satu nasihat yang bisa saya berikan kepada setiap Anda yang hadir di tempat ini maupun yang ikuti dengan live streaming, berdoalah untuk pastor Anda, berdoalah untuk pendetamu. Kenapa? Tidak gampang jadi pendeta, Bapak Ibu. Ya toh? Tidak mudah. Tantangannya berat, saudara. Beberapa hari yang lalu
saya dikejutkan ada seorang hamba Tuhan tiba-tiba kena serangan stroke, jatuh di kamar mandi dan harus diterbangkan. Dan ada lagi yang kena cancer dan sebagainya. Saya tahu mereka punya gereja besar-besar, tapi apa? Tantangannya juga besar, masalahnya juga besar. Belum lagi di dunia media sosial kayak begini. Aduh, salah ngomong sedikit sudah jadi apa? Wah, dibully sama netizen Bapak Ibu. Makanya saya kalau ngomong sangat berhati-hati, saudara. Kenapa? Salah ngomong bahaya, saudara. Mau berdoa untuk pendetamu? Amin. Mau berdoa untuk pastormu? Berdoa untuk Ibu Daniel mau? Mari kita doakan beliau Bapak Ibu. Dah gampang, percayalah. Kalau Anda misalnya contoh, kalau Anda sakit, kalau Anda punya masalah, nanti kan pasti dari tempat ini akan datang kepada Anda, mengunjungi Anda, menguatkan Anda, ditanya kenapa kok tidak datang dan sebagainya kan. Akhirnya Anda kembali datang dan segala macam. Tapi berpikir enggak bahwa pendeta juga punya masalah? Gimana kalau pas hari Senin, pendetamu punya banyak masalah dan dia enggak bisa hadir di sini? Kenapa? Baper. Bingung enggak, saudara? Iya. Dan sekali lagi saya mau katakan begini. Menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan, itu harus melewati apa? Sebuah proses yang tidak mudah, saudara. Daud pernah loh melewati proses, dia sampai pura-pura jadi orang gila. Loh, itu bagian dari proses kehidupan. Tapi endingnya dia disebut apa? Orang yang berkenan kepada Tuhan. Saya tulis di sini bahwa menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan itu selalu berkaitan dengan ketaatan kita kepada perintah Tuhan dalam kehidupan ini. Sekali lagi, berkenan kepada Tuhan itu berkaitan dengan apa? Ketaatan kita pada kehendak Tuhan dalam hidup ini. Dan saya temui begini Bapak Ibu, dan ini akan menutup khotbah saya. Ada dua hal yang paling sulit dilakukan oleh orang percaya dalam hidup ini. Ada berapa? Dua hal yang paling sulit. Dari semua perintah Tuhan, ada dua yang paling sulit, saudara. Yang pertama, yaitu apa? Pengampunan. Siapa yang ngomong pengampunan itu mudah coba? Ayo. Halo? Jangan tidur Bapak Ibu, saya jauh-jauh dari Surabaya loh. Siapa yang ngomong pengampunan itu mudah? Siapa yang berpotensi nyakiti kita paling hebat? Ya orang yang paling dekat sama kita. Kalau orang Surabaya bilang itu ini, hoping ciak koping. Tahu istilahnya? Hoping ciak koping. Orang yang paling dekat yang bisa apa? Gigit telingamu. Coba Pak, mohon maaf. Bisa maju ke sini Pak? Oke. Siapa namanya Pak? Siapa? Hani. Denny. Ya, Pak Denny, kalau dengan jarak segini, saya bisa gigit telinga Bapak enggak? Kenapa? Jauh. Tak bisa saya gigit telinganya. Betul? Kenapa? Jauh. Coba Bapak, maju lebih dikit. Up, di sini. Kalau dengan jarak segini bisa enggak? Bisa enggak, bisa iya. Bisa enggak, bisa iya. Tergantung ya. Oke. Coba. Ya, coba lebih dekat. Nah, kalau sudah jaraknya segini Pak gimana? Yakin bisa. Ayo, kalau jaraknya segini gimana? Yakin bisa.
Mau dipraktekin? Halo Bapak Ibu, mau dipraktekin? Iya, ingat loh zaman dulu waktu Mike Tyson tinju sama Holyfield. Masih ingat gak itu? Itu yang angkatan saya itu tahu tuh, ya toh? Tahu ya. Mike Tyson gregetan, Pak. Ya, akhirnya apa? Digigit telinganya Holyfield ya. Waktu itu Pak, itu tahun 90-an, itu di Amerika ada namanya permen koping Holyfield. Itu laku keras. Nah, coba sekarang saya praktek ke Bapak. Ya, saya gigit telinga Bapak, gitu ya. Nanti siapa tahu benda profetiknya kuping telinga, permen telinga Pak Anik gitu ya. Coba ya Pak ya, dipraktekin ya Pak ya. Saudara, kalau dekat, dia bisa saudara. Justru itu yang tidak mudah. Semua tiba-tiba malam kudus, sunyi saja. Orang yang Anda tolong, orang yang Anda percayai, orang yang Anda kasih kesempatan, orang yang Anda didik, orang yang Anda sekolahkan, orang yang Anda subsidi, orang yang Anda kasih kepercayaan penuh. Tiba-tiba nusuk Anda dari mana? Enggak, dari depan sekarang. Itu sakitnya itu di sana sini Bapak. Loh, Anda bisa bayangin enggak Daud itu membesarkan Absalom. Tiba-tiba Absalom berontak sama dia. Sakit enggak? Tapi ini orang hebat loh. Dia ngomong sama jenderalnya, jangan bunuh lo Absalom. Ini orang punya apa? Hati yang seluas samudra, saudara. Amin. Makanya tidak mudah. Jadi orang berkenan sama Tuhan, kau pikir gampang? Tidak mudah, saudara. Kalau saya mau cerita kepada Anda apa yang saya alami dan apa yang saya lakukan kepada orang-orang yang nyakiti saya, Anda kaget, saudara. Beneran. Dan yang kedua, silakan duduk Pak. Ya, untung ya Pak ya, kupingnya masih utuh ya. Kalau pulang kuping tinggal separuh saya bingung nanti itu ya. Dan yang kedua, yang terakhir, yang paling sulit dilakukan oleh orang percaya selain pengampunan yaitu apa? Waktu Alkitab bicara tentang korban. Nah ini, apalagi zaman sekarang, banyak kan yang bilang beginilah, yang bilang perpuluhan sudah tidak berlaku lah, yang beginilah, banyak lah saudara. Orang Kristen kalau sudah disuruh korban seringkali apa? Punya banyak alasan saudara. Karena orang tidak senang tentang apa? Korban. Orang tidak senang tentang proses. Orang senang hanya hasilnya. Orang tidak senang bagaimana orang itu harus belajar mengorbankan bahkan segala sesuatu dalam hidup. Baru dia bisa menikmati hasilnya. Memang kita percaya Yesus gratis. Tapi begitu kita ikut Yesus, kita harus bayar harga. Tapi kalau kita melayani Yesus, kita bukan lagi bayar harga loh. Kita bayar segala-galanya. Amin. Kalau pendeta khotbah tentang korban, waduh. Orang bilang, korban lagi. Gitu. Orang tidak senang. Saya akan tutup khotbah saya dengan pengalaman. Satu ketika, saya khotbah di satu gereja, kurang lebih hampir 1000-an orang lah, jemaat itu. Saya bertanya kepada mereka, Bapak Ibu, semua yang ada pada kita punya siapa? Oh itu 1000-an orang, hampir semua berkata, Tuhan! Mobil kita punya siapa? Tuhan. Rumah kita punya siapa?
Tuhan. Perusahaan kita punya siapa? Tuhan. Keluarga kita punya siapa? Tuhan. Semuanya Tuhan. Kalau Tuhan minta gimana? Kalau Tuhan minta gimana? Kasih. Terus saya kasih contoh. Hari ini, kalau Tuhan bicara kepada Anda, serahkan BMW-mu. Apa jawab saudara? Itu hampir semua jawab, kasih. Kenapa? Karena mereka tidak punya BMW, saudara. Hanya ada satu orang ibu. Dia diam. Dia diam. Tiba-tiba Tuhan ngomong sama dia. Kalau BMW-mu aku minta gimana? Saudara, singkat cerita, dia serahkan BMW-nya untuk gereja. Akhirnya ibu ini jadi dekat sama saya. Dan dia ngomong gini, Pak, aku mau protes. Saya bilang, kenapa protes? Gini loh Pak, kalau ngasih ilustrasi, jangan mobil yang mahal-mahal. Saya punya mobil Jazz 1, mobil Mitsubishi Kuda waktu itu, satu, dan satu BMW. Ini kesayangan saya. Kenapa Bapak ngomong BMW? Saya enggak tahu lah, saya ngasih ilustrasi. Ya masalahnya Pak, setelah Bapak ngomong, Tuhan ngomong. Kita sering kali kan sama tuh. Punya siapa? Tuhan. Yang kita bilang gitu maksudnya apa? Tuhan, iki utangku ya punyamu. Masalahku ya punyamu. Tapi giliran masalah perusahaan, duit, ya, rumah, mobil. Begitu Tuhan ngomong sama kita, kita jadi kayak bolot. Apa? Pura-pura tuli, saudara. Loh, saya pernah loh saudara, waktu COVID, tak kasih kesaksian, saya dikasih Mercy S-Class. Sama orang yang dari seberang, dikirim ke rumah saya. Saya hanya pakai 1 kali mobil itu, 1 kali. Tuhan bilang apa? Bukan untukmu nak, untuk pekerjaan Tuhan. Langsung saya jual, saudara. Tak kasih pekerjaan Tuhan. Anda mau hidup berkenan sama Tuhan? Amin. Kalau Tuhan bicara sesuatu, mau enggak Anda mentaati? Kok tiba-tiba bisu semua? Seperti Zakaria, bisu semua. Yuk belajar hidup berkenan sama Tuhan, hidup menyenangkan hati Tuhan. Maka kita akan menikmati yang namanya hikmat, pengetahuan, dan kesukaan. Kita akan menikmati kekayaan orang berdosa. Kita akan menikmati doa-doa kita dikabulkan oleh Tuhan. Kita akan lihat kemenangan, mujizat, pertolongan, keajaiban, pemulihan yang dahsyat dan luar biasa terjadi di dalam dan melalui kehidupan kita. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Amin. Yuk bangkit berdiri bersama-sama. Saya minta kunci F. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, Menyenangkanmu,
senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Amin, amin. Hanya itu kerinduanku, oh Tuhan, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Mari angkat kedua tanganmu, sama-sama katakan, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Menyenangkanmu, yes. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, senangkanmu, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu Tuhan, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Ini hidup kami, kami mamanya. Yuk malam ini ya Bapak Ibu, Anda yang
berkata, Pak, ini firman untuk saya. Dan Anda mau belajar untuk menyenangkan hati Tuhan. Dua hal ini yang paling sulit memang, pengampunan dan korban. Tapi kalau Anda mau berkata, Pak, saya mau belajar untuk merespon dengan benar, sekalipun itu sulit, dengan kekuatan manusiamu kamu tidak mungkin bisa. Hanya waktu Roh Tuhan yang menguasai hidup, engkau mampu. Saudara. Anda yang minta didoakan secara khusus, saya tidak doain yang sakit tuh ya, tapi orang yang mau untuk hidup berkenan sama Tuhan. Kau bisa angkat tangan kananmu tinggi di hadapan Tuhan malam ini. Janjimu di hadapan Tuhan, bukan di hadapan saya. Cepat ya, maju ke depan, cepat maju ke depan. Saya akan tumpang tangan. Biarlah engkau diberi kekuatan oleh Roh Tuhan untuk menjadi pelaku firman, pelaku firman. Menyenangkanmu, Tuhan, kau lihat mereka ini. Tuhan, aku berdoa malam ini, biar kuasa-Mu bekerja dalam nama Yesus. Hati yang menyenangkan Tuhan, hati yang menyenangkan hati dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, hidup yang menyenangkan. Dalam nama Yesus, obat hati yang luka. Dalam nama Yesus, berkuasa. Kuasa dalam nama Yesus. Yes, Tuhan. Dalam nama Yesus. Yes. Aku berdoa dalam nama Yesus. Anugerah-Mu mengalir. Yes. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kuasa. Hanya itu. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan. Kasih. Dalam nama Yesus, aku berdoa dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kuasa Tuhan, dalam nama Yesus, kuasa Tuhan. Kau lihat hatinya Tuhan, hati. Kau lihat hati. Dalam nama Yesus. Inarada masyarakat. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ya. Dalam nama Yesus. Anugerah. Dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Yes. Ya. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, sembuhkan hati yang luka ini. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan. Karada basyada karada barada basyada. Yuk malam ini ya, kita mau berdoa untuk pemimpin kita. Yuk semua bagi berdiri. Kita mau doakan, kita arahkan tangan kita untuk pemimpin kita. Mari Ibu bisa maju ke depan. Kamu juga Lala maju. Kinarada masyada karada baturi di karada masyada. Yuk kita berkati mereka yuk. Tak mudah. Tak mudah.
Biarlah kekuatan Tuhan, kekuatan Tuhan yang memampukan mereka berjalan dalam destininya Tuhan. Yuk ucapkan berkat, yuk ucapkan berkat, ucapkan berkat, ucapkan kesehatan, ucapkan pengurapan, ucapkan hal-hal yang baik dalam kehidupan mereka. Dalam nama Yesus Tuhan aku berdoa, pengurapan sorga turun dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberikan kekuatan yang terus diperbaharui, terus diperbaharui, melewati semua proses yang terjadi. Miliki respon yang benar dalam nama Yesus. Makasih Tuhan, makasih Tuhan. Menyenangkanmu